Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Materi SKI kali ini Wali Songo yang ketiga, yaitu Raden Paku atau Sunan Giri. Namun sebelum itu mari kita mulai dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, biografi Sunan Giri. Sunan Giri nama aslinya Raden Paku, lahir 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq putra Syekh Jumadil Kubra. Silsilahnya tersambung dengan Rasulullah SAW melalui jalur Husain putra Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu. Sedangkan ibunya Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan. Bre Wirahbumi putra Maharaja Hayam Wuruk, penguasa Majapahit 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kecilnya diasuh oleh seorang saudagar kaya raya di Gresik, Nyi Ageng Pinati. Pengasuhan Nyi Ageng Pinati berawal dari seorang awak kapal yang menemukan peti tersangkut di kapal milik Nyi Ageng Pinati yang sedang berlayar ke Bali. Bayi tersebut diserahkan kepada pemilik kapal, Nyi Ageng Pinati. Kemudian bayi mungil diberikan nama Jaka Samudra dan dijadikan anak angkat. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Nama Jaka Samudra diganti menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Ia belajar berbagai disiplin ilmu, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf dengan pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu yang disampaikan Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun mengenyam pendidikan di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci bersama Raden Mahdum Ibrahim, putra Sunan Ampel. Saat melewati Aceh, mereka berdua menemui Syekh Maulana Ishaq, kemudian disarankan untuk memperdalam ilmu agama terlebih dahulu. Setelah beberapa tahun belajar, mereka berdua disarankan kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Kepulangannya ke Gresik bersama dua orang abdi, Syekh Koja dan Syekh Grigis, sambil membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar kelak Raden Paku mencari lokasi yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Raden Paku menikah dengan Mas Murtosiah, putri Sunan Ampel, sehingga hubungannya dengan sang guru tidak sebatas santri dan kiai, melainkan hubungan mantu mertua. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha-usaha dagang milik ibu angkatnya Nyi Ageng Pinati. Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan ke daerah-daerah lain, seperti Makassar. Ia melangsungkan dakwah Islam sambil berdagang sampai akhirnya memutuskan untuk mendirikan pesantren. Pendirian pesantren Giri Kedaton bermula dari munajatnya selama 40 hari hingga teringat pesan ayahnya ketika bertemu di Pasai, Aceh. Akhirnya menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberikan nama Giri. Dalam bahasa Sanskerta berarti gunung. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Sunan Giri wafat pada awal abad 16. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi, tahun pembangunan gapura makam. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem, bergelar Sunan Giri II, dan puncak kejayaan Giri saat Sunan Prapen, cucu Sunan Giri, naik tahta dakwah Islam dilanjutkan ke berbagai daerah Kutai, Goa, Sumbawa, Bima, Lombok, bahkan ke Maluku. Yang kedua, peran Sunan Giri dalam perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan bangsa Sri Manganti, putri Kedaton di situs Giri Kedaton menjadi bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Prabu Satmata atau Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebuah pemimpin sebagai bagian dari Dewan Wali Songo. Sunan Giri bertugas membuat
tatanan pemerintahan di Jawa, mengatur kalender perhitungan siklus perubahan hari, bulan, tahun, windu, menyesuaikan siklus pawukon, serta merintis pembukaan jalan. Yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Syiwa Buddha yang disebut mandala, asrama, atau dukuh menjadi pesantren. Pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu oleh para wali songo, dukuh diformat menjadi pesantren, dan peserta didik yang belajar disebut santri. Kata santri berasal dari kata sastri yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan, agama, kebudayaan, seni, ekonomi, politik, dan sebagainya. Ketiga, mengembangkan sistem pendidikan terbuka bagi masyarakat umum. Dalam dakwahnya, Sunan Giri tidak hanya mengembangkan sistem pesantren yang diikuti santri-santrinya di berbagai daerah, melainkan mengembangkan pendidikan masyarakat secara terbuka dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak, yaitu jelungan, jamuran, gendi-gerit, dan tembang-tembang permainan anak-anak, yaitu padang wulan, jor, gula ganti, cublak-cublak suang. Kedatangannya di tengah masyarakat dengan cara-cara unik memanfaatkan seni lokal menarik simpati dari berbagai tingkat usia, menjadikan Islam semakin meluas. Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah. Pada masa Majapahit, pertunjukan di masyarakat berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral, pilihan hari dan waktu, pemain terpilih, sesaji, dan busana khusus. Seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi. Asli kebudayaan Jawa, pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelarannya dikaitkan dengan upacara spiritual agar terhindar bencana-bencana bersifat gaib. Karena itu, dalang diposisikan sebagai orang suci atau pendeta. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan ini, Sunan Giri dan Wali Songo lainnya melakukan ambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya, dengan menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam, seperti menggelar pertunjukan wayang krucil dengan pedoman cerita Menak, yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Pagelarannya pun disertai tata cara dan sopan santun yang baik, jauh dari maksiat. Yang ketiga, sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Yang pertama, santri cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Raden Paku mengenyam pendidikan pesantren di Ampel Denta dan berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahnya saat disinggah di Malaka, Aceh. Kecerdasannya diakui Sunan Ampel sehingga diberi gelar Raden Ainul Yakin. Yang kedua, toleran dan bijak dalam berdakwah. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat seperti selamatan. Lalu Sunan Giri memasukkan ajaran Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima dengan baik tanpa paksaan. Yang ketiga, pemimpin yang mengayomi rakyat. Dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. Yang pertama, berilah makan pada mereka yang lapar. Yang kedua, berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat. Yang ketiga, berilah payung pada mereka yang kehujanan. Yang keempat, berilah tongkat pada mereka yang buta. Prinsip hidup diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri. Ia sosok yang mampu mendamaikan dunia keilmuan, politik, dan spiritual guna membangun peradaban dunia. Yang keempat, seniman kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya telah menjadikannya seniman yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung nafas keislaman. Patut menjadi teladan yang patut dicontoh.
prinsip dakwah yang disampaikan para wali songo seiring dengan ajaran agama yang menjunjung nilai-nilai akhlak mulia sebagaimana yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Sekian materi SKI Wali Songo yang ketiga, mudah-mudahan teman-teman dapat memahaminya. Langsung saja kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.